Shalom Bapak Ibu. Saya percaya malam ini saudara bersuka cita. Amin. Kalau saudara bersuka cita, bolehkah senyum untuk kanan kiri muka belakang sambil beri salam, katakan damai sejahtera bagimu. Begitu baru terasa. Ya toh, beda kan suasananya, menjadi lebih sukacita. Saya dihubungi panitia ibadah syukur Pak, dikit-dikit seperti IP katanya. Kenapa nggak sekalian IP doang? Ini dikit-dikit kayak IP pokoknya. Oke, Bapak Ibu, saya akan membicarakan firman Tuhan ini kurang lebih 30 menit. Mudah-mudahan saudara bertahan. Kalau lewat dari itu tolong beri kode batuk 3 kali dan saya pulang polsek dekat. Saya memulai dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah saudara mengalami ini? Mohon maaf ya, kiranya tidak dalam nama Tuhan Yesus. Ada sanak famili saudara yang sakit. Oke? Sangat parah. Lalu tiba-tiba entah dokter kah atau juru rawat kah datang mendekati saudara. Lalu kemudian menyampaikan sesuatu yang menggemparkan dan mengagetkan. Pak, Bu, mohon maaf. Kami sudah berusaha sedemikian rupa. Saudara mulai tangkap maksud saya? Wow. Berbagai hal sudah kami lakukan. Kayaknya kumpul deh keluarga besar. Ya ini cuma kasih karunia Tuhan atau mungkin hanya kuasa Tuhan yang bisa. Dan kalaupun tidak, mungkin bisa berpamitan sebentar, kami kasih waktu 30 menit. Saudara tangkap, saya mau katakan begini. Apa reaksi saudara ketika mendengar kabar itu? Saya yakin saudara terkejut, barangkali menangis atau bertanya how come. Barangkali saudara menuding ke atas, Tuhan kurang apa le kita. Tapi papa pelayanan di sini dari generasi ke generasi misalnya. Pokoknya ketika orang dalam kekalutan harus ada yang kambing hitam, harus. Dan biasanya yang kambing hitam. Oh betul. Saudara bisa membayangkan situasi ini. Tapi ada yang imannya jempolan, dia akan bilang begini. Dokter boleh bilang tidak. Tapi dokter, segala dokter, Tuhanku lebih hebat dari dokter. Amin. Oh itu luar biasa. Sekarang saya mau kasih tahu saudara. Kalau saudara bisa merasakan yang saya sampaikan tadi, sekarang tolong masuk di kasus Hizkia. Saudara tahu, yang vonis dia mati bukan tabib. Yang vonis dia mati bukan dokter. Tapi yang vonis dia mati adalah dokter di atas segala dokter. Tabib di atas. Kok masih ada tabib? Enggak. Tuhan yang bilang melalui mulut Yesaya. Makanya kalau saudara membaca kisah Hizkia ini kisah dialog yang sangat menarik yang terjadi antara seorang yang divonis mati oleh Tuhan dengan si yang vonis, yaitu Tuhan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, Hizkia itu berumur 25 tahun waktu dia jadi raja. Dan kemungkinan dia divonis sekitar umur 39 tahun. Nanti baca pasal 18. Life began at 40. Tinggal 1 tahun lagi 40 loh dia. Tinggal 1 tahun lagi akan masuk pada posisi usia yang gemilang untuk memerintah Yehuda, bukan Israel ya. Israel itu berarti utara, Yehuda itu selatan. Lalu Tuhan vonis bahwa sakitnya tidak akan sembuh. Apa reaksi Hizkia? Sehebat apapun Hizkia, oh saya lupa. Asal saudara tahu di pasal 18 nanti baca ya. Raja yang dihubungkan dengan Daud yang taat cuma Hizkia. Kurang apa dia dengar-dengaran. Bahkan ketika dia jadi raja di usia 25 tahun, habis itu mesbah Baal dia ratakan. Dia ratakan dan dia arahkan umat untuk lakukan penyembahan kepada Adonai. Makanya kata Hizkiyahu, kata Hizkia itu dalam bahasa Ibrani berarti Adonai adalah kekuatanku. Dia berani dobrak penyembahan berhala dari turun-temurun.
termasuk dari papanya. Dia dobrak. Luar biasa hebat. Lalu tiba-tiba Tuhan vonis. Makanya saya bilang begini, kalau ada saudara bangkit-bangkit dengan Tuhan, kurang apa Tuhan? Belajar ke Hizkia. Kurang baik apa tuh itu Hizkia? Tampias. Tidak mudah ketika saudara berdiri di hadapan Allah dan bicara tentang kebaikanmu. Hizkia divonis sakit. Dan apa reaksi seorang raja besar yang konon katanya sangat takut Tuhan? Saya kasih tunjuk Bapak Ibu, lihat ayat yang ketiga. Menangis, merengek, mengiba, bahkan melakukan tawaran, dan dia mulai bangkit-bangkit. Tuhan, kurang apa saya? Baca ayat 3, 4, 5 dan seterusnya. Dia sampaikan, bukankah saya yang takut kepada engkau? Bukankah aku setia? Merengek dia di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu Tuhan punya rencana apa ya di kisah itu. Tapi kalau saudara baca, tiba-tiba Nabi Yesaya belum keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, Yesaya sini, kasih tahu ke Hizkia, tidak jadi mati dia. Bapak Ibu tahu, orang kalau mengalami sesuatu yang berat, dia akan berkabung. Saya tidak tahu apakah Hizkia sempat berkabung. Kalau benar dia berkabung Bapak Ibu, maka dia akan merobek jubahnya, baru ojo di lantai. Lalu dia akan minta debu, dan dia akan taruh dari kepala. Itu sumber perkabungan. Itu kepedihan yang sangat dahsyat. Lalu barangkali sementara itu tiba-tiba tok tok tok. Saya masuk. Permisi Tuanku Raja. Bagi saya ini teks yang lucu Bapak Ibu. Lucunya apa? Saya membayangkan Yesaya ngomong apa. Pas lihat Hizkia lagi termehek-mehek di situ. Tuanku Raja, saya ralat berita tadi. Bisa bayangkan enggak? Lagi termehek-mehek luar biasa, tiba-tiba, Raja stop aja nangisnya, saya ralat. Kata Tuhan enggak jadi mati. Saya lagi membayangkan Yesaya ngomong apa sebenarnya. Meralat berita mengerikan itu. Tapi yang pasti, kalau saudara baca Yesaya 38, perikopnya sama, Hizkia bikin lagu. Saudara bisa bayangkan dari jatuh menangis termehek-mehek, tiba-tiba berubah. Makanya saya setuju dengan penyataan Tuhan bisa mengubah air mata jadi tari-tarian. Itu jadi di Hizkia. Dia meloncat kegirangan dan kemudian dia menggubah satu lagu syukur. Lagu pujian kepada Tuhan. Yesaya 38, saudara bisa baca. Cuma bukan itu saja Bapak Ibu. Baca lebih jauh pasal 22 Raja-Raja, kita menemukan hal yang istimewa. Apa itu Bapak Ibu? Dia pergi persembahkan mesbah. Dia pergi beribadah. Saya mau katakan hal yang pertama. Ketika Tuhan membuat perkara yang besar, dia bersyukur. Sembuh dari sakit loh. Bukan sembuh dari sakit. Vonis mati tidak jadi. Yang dia buat adalah dia pujian. Dia penyembahan kepada Allah. Yang kedua ini luar biasa. Dia datang beribadah dan menyampaikan persembahan korban bakaran di atas mesbah sebagai tanda syukur. Makanya orang bersyukur itu identik dengan dua hal Bapak Ibu. Pujian kepada Allah dan penyembahan kepada Allah serta membawa persembahan. Dari bahasa Ibrani yada, itu kata bersyukur yada, kata dasarnya toda. Kata yada itu berarti orang yang mengangkat tangan ke atas. Baru yada, Yah itu menengok ke Adonai, tidak boleh sebut Yahweh ya, harus sebut Adonai, menengok ke Adonai dan menceritakan apa yang Tuhan buat. Makanya kalau dia bernyanyi, itu dia tulis apa yang Tuhan buat. 52 tahun saudara berulang tahun di Jumat ini dan saudara mengatakan bersyukur, itu namanya yada. Dan engkau harus bercerita apa yang Tuhan buat. Karena bersyukur berarti mengisahkan apa yang Tuhan buat. Pertanyaannya, 52 tahun apa yang Tuhan buat? Mesti diceritakan. Bukan cuma selamat ulang tahun. Ceritakan. Karena yadah berarti mengisahkan kemurahan Tuhan. Oke, ini catatan kedua saya. Yang ketiga,
Semua yang saya sampaikan tidak terlalu penting. Yang penting sekali adalah, ini dia Bapak Ibu, yang luput barangkali dari saudara-saudara. Ada satu hal yang dibuat oleh Hizkia ketika Tuhan kasih bonus 15 tahun. Dia bukan cuma persembahkan korban bakaran di mezbah, dia bukan mengarang lagu dan pujian penyembahan, bukan cuma itu. Dia bukan cuma pergi beribadah. Tapi saya menemukan catatan yang menarik. Ada satu hal penting yang dia isi selama 15 tahun Tuhan kasih panjang umur. Makanya Bapak Ibu, orang yang tahu kapan dia mati, Hizkia. Dia sudah hitung, 1 tahun lewat, 2 tahun, 14 tahun sedekat. Boleh siapkan semua lewat saya. Terjadi. Nah, apa yang dia buat ketika Tuhan kasih bonus 15 tahun? Tolong lihat ayat 20 yang tidak kita baca. Oh, bagus sekali Bapak Ibu. Di ayat 20 itu sampai ada di, bukan piagam, kalau dari batu apa namanya? Prasasti. Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalir air ke dalam kota. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Bapak Ibu pikir ayat 20 gampang? Oh enggak, itu sesuatu yang besar. Apa itu? Asyur lagi kepung. Kerajaan Asyur lagi kepung habis. Yehuda. Strategi perang zaman dulu adalah memenangkan air dulu. Kalau dia memenangkan dan kuasai air, maka dia kemungkinan akan bertahan dari kepungan. Betul. Mata air Gihon itu di luar. Apa yang dia bikin? Dia gali terowongan, bukan pakai eskapator ya, pakai tenaga manusia. Dari ujung sana dan ujung sini serentak, nggak tahu, nggak ada handphone, nggak ada apa. Calling sama-sama bertemu di titik tengah. Itu bukan got, tapi saluran air bawah tanah. Dia gali dari Gihon masuk ke dalam kota, tembus. Dia sabotase kekuatan air di Asyur. Yang Asyur kepung, dia gali ke dalam. Dan Asyur nggak tahu. Dia masuk. Lalu dia tampung di satu tempat. Saudara tahu dia tampung tempat itu apa namanya? Kolam Siloam. Dan saudara tahu? 750 tahun kemudian. Yohanes pasal 9. Yesus pakai kolam itu untuk menyembuhkan orang buta sejak lahir. Saudara tangkap maksud saya? Andai kata dia tak berkarya, Yohanes pasal 9 tolong dirobek. Andai kata dia tidak masuk, gali kolam Siloam dan mengisi kehidupan bonus hidup itu, Yesus tidak akan pernah melakukan mujizat menyembuhkan orang buta sejak lahir di kolam Siloam itu. Enggak akan. Karena tidak ada kolam Siloam. Kenapa tidak ada kolam Siloam? Karena tidak ada terowongan Hizkia. Silakan googling, Bapak Ibu akan temukan tahun berapa itu dibangun dan bagaimana kolam Siloam itu berdiri. Apa yang saya mau katakan? Orang yang mengucap syukur, saudara, bukan cuma pujian. Orang yang mengucap syukur, Bapak Ibu, bukan cuma bawa persembahan dan beribadah. Tapi orang yang mengucap syukur adalah orang yang mengisi hidupnya untuk Tuhan dan berguna bagi sesama. Itu yadah. Itu yang dibuat oleh Hizkia. Amin. Makanya kalau ketambahan usia setahun dan saudara mengucap syukur, engkau harus pegang janji ini kepada Tuhan dan bilang janji ini. Aku akan mengisi hidupku untuk Tuhan. Hizkia bersyukur bukan cuma pujian, tapi 15 tahun itu dia isi hidupnya untuk kemuliaan Allah. Ngeri Bapak Ibu. Dan kisah itu luar biasa. Andai kata Hizkia tidak bangun, tidak ada kisah seperti itu. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Tolong lihat tema Bapak Ibu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru tiap pagi. Ratapan pasal 3 ayat 22. Sayangnya cuma suka baca ayat 22. Tolong baca ayat 18 sampai 22. Itu bukan soal kesenangan. Lagi di atas bukit itu Yeremia. Lalu dia lihat mulai jalan serombongan semua bangsa dengan anak istri dan segala macam kuda keledai.
Keledai, dibawa ke Babel. Dia lihat hancurnya tembok itu, dia lihat suasana yang mencekam, dan dia sangat ketakutan. Kalau teks ini saudara jadikan tema, saudara harus ingat sesuatu yang luar biasa. Di balik ucapan syukur ada kejatuhan. Di balik ucapan syukur ada kehancuran. Di balik ucapan syukur ada musibah. Di balik ucapan syukur ada kegagalan. Lalu tiba-tiba Yeremia bilang begini. Dan jangan baca 22 dulu, naik ke atas. Dan aku berusaha mengingat semua itu. Maksudnya semua itu apa? Penyertaan Tuhan. Lalu dia bilang, tak berkesudahan kasih setiamu. Sementara nangis orang Israel dibuang, dia berani bilang, tak berkesudahan kasih setiamu. Sementara petaka dan asap masih menyala, bangkai di mana-mana, dia masih bilang, tak berkesudahan kasih setiamu. Selalu baru tiap pagi. Saudara tahu maksudnya? Di balik kegagalan dan kehancuran, dia tidak tatap musibah. Yang dia ingat, dia mundur ke belakang. Tentang Tuhanku yang ajaib, yang memelihara sampai kami di sini walaupun hancur karena dosa. Saya mau katakan hal yang pertama untuk bawa pulang. Ketika Torsina mengucap syukur 52 tahun. Kayaknya Bapak Ibu harus rewind ke belakang. Tentang apa yang Tuhan buat. Sesungguhnya saya penasaran. Makanya saya tanya-tanya dan pendeta Ernst kasih tahu. Kok bisa nggak ada tempat parkir di sini ya? Sampai saya tanya, ini salah bangun kali dulu ya. Tapi beliau menjelaskan banyak hal tadi. Terus kok bisa Bapak Ibu parkir di polsek ya? Kok bisa ya? Dalam kesusahan kok ada ya institusi yang mau legowo dan siapkan itu? Bapak Ibu berpikir karena ada relasi di sana? Bapak Ibu pikir karena kenal pejabat di sana? Saya mau bilang, dalam kesusahan selalu ada kemurahan Tuhan. Amin. Sangat penting. Yadah berarti engkau menceritakan tentang apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan lakukan. Yadah atau bersyukur adalah engkau tahu di tiap tarikan nafas sekalipun itu karena kemurahan Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Itu bicara apa Bapak Ibu? Bangun pagi. Dan Bapak Ibu anggap bangun pagi hal sepele. Tunggu dulu, ada orang enggak yang kalau tidur berdoa? Atau ada yang berdoa akhirnya tidur? Ada enggak? Tuhan secapek sambil baring ya. Tiba-tiba dia terlelap dan sadar tadi pagi baru amin pagi. Beyadeka hafik rohul. Into your hands I commit my spirit. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Pernah dengar kalimat itu? Bapak Ibu, itu doa kalimat Yesus di kayu salib. Itu dikutip dari Mazmur. Tapi tahu enggak bahwa beyadeka hafik rohul, into your hands I commit my spirit, itu doa tidur yang diajarkan mama-mama Yahudi untuk anaknya kalau tidur. Mengapa begitu penting? Karena mereka tahu kalau tidur itu seperti pergi mati. Makanya into your hands I commit my spirit, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saking dorang tahu belum tentu kalau tidur bisa bangun. Sementara banyak orang Kristen sangat pede ketika tidur tidak berdoa, syukur-syukur bangun. Tiba-tiba digoyang-goyang. Penting. Makanya ketika saudara baca Ratapan pasal 3:22, itu bicara soal berkat bangun pagi. Beyadeka hafik rohul itu. Dan ajaibnya, Tuhanmu dan Tuhanku pakai doa itu di kayu salib. Dia mau pergi mati, tapi dia pakai doa tidur. Sementara orang Israel mau pergi tidur merasa seakan pergi mati, tapi Tuhanmu dan Tuhanku mau pergi mati seakan mau pergi tidur, dan memang cuma tidur karena hari ketiga dia bangun. Amin. Puji Tuhan ya, luar biasa kan. Saya mau katakan sangat penting.
Ketika saudara bangun, berkat itu baru. Bukan berkat sisa tadi malam. Bukan berkat punya orang yang gak terpakai dan Tuhan kasih kepada saudara. Bukan. Itu benar-benar baru di pagi hari. Makanya yada atau bersyukur dimulai di pagi hari. Berapa orang ketika bangun pagi dia naikkan doa, thanks God, I am alive. Saya lupa bahasa Ibrani-nya apa. Itu ada doa bangun tidur juga di orang Yahudi. Atau cepat-cepat ambil handphone, lalu cek TikTok terbaru. Ada enggak pendeta Nyoman punya khotbah pendek di TikTok baru? Atau saudara tengadah ke atas dan bersyukur untuk berkat baru, yaitu bangun di pagi hari. Oh, penting Bapak Ibu. Oke, ini yang pertama untuk kita bawa pulang. Yang kedua, orang yang bersyukur bukan cuma pujian dan penyembahan, tapi orang bersyukur adalah orang yang mau berkarya di umur yang Tuhan kasih. Ada yang sudah berusia 70 tahun, lansia? Wow. Ada yang sudah 80 tahun? Orang salah baca ya, teks Mazmur 90. 90 Pak Pendeta, Mazmur 90. Orang bilang setelah 70 dan 80 habis itu lewat, salah. 70 atau 80 sesudah itu apa? Kesusahan, kesulitan, barangkali mata sorabun, berjalan sudah enggak lurus, anak cucu bisik-bisik di belakang kita enggak tahu. Itu 78 tahun, 80 tahun. Bukan karena habis itu sudah enggak ada, enggak, kesusahan. Maka saya mau katakan begini, siapapun saudara yang belum masuk 78 tahun, 80 tahun, silakan menghitung hari-hari hidup saudara. Dan itu adalah kesempatan bersyukur dengan cara Bapak Ibu melakukan sesuatu. Hizkia membangun kolam Siloam. Saya enggak tahu Siloam apa yang saudara buat di hari yang Tuhan masih kasih panjang. Bangun pagi besok Bapak Ibu, itu berarti panjang umur. Tidak harus tunggu 1 tahun, berarti masih bangun. Kalau masih bangun, saya mau bikin apa di hari itu? Saya mau katakan hal yang kedua tidak kalah penting. Ketika saudara bersyukur, engkau harus melakukan sesuatu di hari itu ketika Tuhan kasih bonus 1 hari. Mau bikin apa supaya Tuhan tersenyum? Seperti Yesus menggunakan kolam Siloam. Dan seperti orang-orang Yehuda kemudian berhadapan dengan Asyur tidak gentar lagi karena kolam Siloam dibangun. Saudara mau bikin apa ketika Tuhan panjangkan usia 1 tahun atau 1 hari atau 6 bulan apapun, whatever. Bentuk saudara buat sesuatu, itu berarti saudara beribadah. Itu berarti saudara bersyukur. Terakhir yang ketiga, Torsina memasuki 52 tahun. Bukan cuma lembaga, tapi juga orang-orang di dalamnya. Kalau Tuhan sudah pelihara 52 tahun dan dapat bonus 1 tahun ini, saudara dan saya di persekutuan ini mau bikin apa? Sudah mulai berpikir, mau bikin apa? Apa yang mesti saya isi bagi gereja Tuhan pada pelayanan dan persekutuan ini? Apa yang harus saya buat? Berapa banyak orang yang berkata, nanti Jo, orang lain saja, jangan saya. Kan masih ada yang lebih hebat, mereka sajalah. Berapa banyak orang saling tunjuk untuk bilang, lu aja, saya kan sudah kemarin. Yang ditanya adalah, apa yang gereja dan lembaga ini perbuat dalam karya dan pelayanan. Sudah bentuk panitia pemilihan, sedang proses ya. Apa yang saudara mau lakukan dan karyakan bagi Tuhan di 52 tahun, warga Sidi Gereja. Jangan sayalah pendeta, yang lainlah. Sudah 2 periode dan saya dapat cerita dari Pak Pendeta. Ternyata yang majelis sekarang, yang PH sekarang, itu generasi kedua dan ketiga, di mana orang tuanya dulu juga adalah pelayan. Benar ya? Wow. Saudara mau bikin apa? Ada ilustrasi begini. Kalau baku tolak bagus dengar ilustrasi ini. Pengucapan syukur panen anggur, sudah pernah dengar nggak? Di TikTok sudah ada, tapi saya ceritakan langsung.
pendeta diundang, kepala desa diundang. Sebelumnya seminggu sudah diwartakan. Dalam rangka ucapan syukur panen anggur yang baik, maka kita akan mengadakan pesta syukur. Catatannya, setiap warga diwajibkan membawa 5 liter anggur untuk ditaruh di tong besar, didoakan sebagai tanda syukur, baru diminum bersama-sama. Ini enggak terjadi di Indonesia, kebun anggurnya. 5 liter, taruh di jerigen. Lalu ada satu keluarga yang brilian, berpikir begini, 5 liter kalau dijual lumayan. Iya kan, Ma? Iya, Pak. Jadi gak usah ya kita ikut. Iya kan, banyak orang yang ikut. Gak usah lah. Kan kalau kita gak kasih juga masih ada yang kasih. Iya. Tiba-tiba, tapi jangan. Nanti ketahuan kita gak bawa jerigennya. Oh begini saja kata ibu itu. Gimana kalau kita bawa jerigen, tapi kita tidak isi anggur, kita ganti air, kan gak ketahuan. Betul Bapak Ibu, di hari H jemaat datang kasih masuk, blok, kasih masuk, blok. Keluarga itu juga datang, blok, kasih masuk. Orang gak ada yang tahu. Ketika selesai ibadah, mau simbol pengucapan syukur, buka kerannya, ada pendeta duluan pegang, lalu kemudian kepala desa. Biasa kan kalau mau cicip sesuatu, biasa pendeta duluan ya, kalau pengucapan syukur toh. Makanya kadang kolesterol dan asam urat juga pendeta duluan ya. Nah itu ya, sudah. Pendeta senyum, dia minum. Pas sampai tiba-tiba kepala desa pun melakukan yang sama, pas baru baku bisik. Tawar. Iya, tawar. Tawar banget. Iya, kayak air. Dan betul Bapak Ibu, ketika diperiksa air, pendeta bergumul, 2000 tahun yang lalu Yesus mengubah air jadi anggur. Kenapa di Torsina, bukan di sini ya, Torsina yang lain, kenapa bisa anggur jadi air? Cilaka 12, ada apa ini? Bergumul luar biasa. Dia bikin kelompok 9 jumlah PHMJ, kelompok 7. 1 minggu dikasih kesempatan untuk buka misteri ini ada apa. Mereka bekerja, orang-orang ini cari informasi. Belum sampai 1 minggu, baru 3 hari, sudah langsung lapor. Di KMJ Torsina yang di sana, bukan di sini. Lapor Pak, kami sudah temukan masalahnya. Apa masalahnya? Pak, ternyata yang bawa itu, yang masukkan itu, mereka bukan masukkan anggur, tapi mereka masukkan air. Oh ya? Iya, jadi air semua yang datang. Iya, ternyata ide satu keluarga itu adalah ide seluruh kampung. Jadi rame-rame yang dibawa bukan anggur, tapi air. Pantas rasa air, karena memang air. Berapa banyak orang mau jadi apa Torsina kalau semua bilang nantilah, jangan saya. Orang lainlah, barangkali sudah cukup 2 periode, sudah cukuplah saya, yang lain saja. Bagaimana mungkin gereja beriadah kalau gereja tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan dan kemudian untuk sesama? Karena bersyukur berarti mengisi berbagai kesempatan itu dengan karya-karya gemilang. Jadi kalau ada pemilihan diaken penatua yang ada rencana bertobatlah malam ini, kalau ada rencana mau tolak. Oh betul. Bapak Ibu tahu dosa yang paling gampang diampuni? Di kayu salib Tuhan Yesus bilang begini, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dosa yang paling gampang diampuni adalah saudara nggak tahu apa yang saudara perbuat. Malam ini kita suka kasih tahu. Yo, jadi berkaryalah untuk gereja. Sebagai bentuk saudara mengatakan tak berkesudahan, kasih setia Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Selamat ulang tahun, 52 tahun. Selamat berkarya, supaya dari gereja ini
nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya. Amin.